Identitas buku. Judul buku Manfaat Apotek Hidup. Penyusun Abu Nala. Penerbit Yayasan Bina Karya, Temanggung, Jawa Tengah. Jumlah halaman 60. Kota terbit Temanggung, Jawa Tengah. Kegiatan prabaca. Pertanyaan sebelum membaca. 1. Apa saja resep perawatan kecantikan dan pengobatan penyakit kecantikan? 2. Apa saja resep pengobatan penyakit? 3. Apa saja tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai apotek hidup? Kegiatan pasca baca. Bab 1. Resep perawatan kecantikan dan pengobatan penyakit kecantikan. Yang pertama itu awet muda. Yang perlu diperhatikan: 1. Biasakan makan secukupnya, tidak makan sebelum lapar. 2. Perbanyak konsumsi sayur mayur dan buah-buahan. 3. Olahraga teratur setidaknya 3 kali seminggu. 4. Hindari nikotin, alkohol, dan terik matahari. Kedua, bau badan. Resep pertama: rebus 5 lembar daun sirih segar dengan 2 gelas air hingga tinggal 1 gelas. Minum siang hari. Resep kedua: beberapa helai daun beluntas muda dikukus, dimakan sebagai lalap. Ketiga, kencangkan payudara. Resep: sediakan 1 jari rimpang jahe dan segelas susu sapi murni. Jahe dibakar, ditumbuk gepeng, masukkan ke gelas yang sudah berisi susu panas. Setelah dingin diminum saat menjelang tidur. Keempat, haluskan wajah. Resep: 2-3 wortel dikupas, dicuci, lalu diparut dan diperas airnya. Oleskan ke wajah. Bisa juga setelah diparut langsung ditempatkan ke wajah sebagai masker sampai kering. Kelima, jerawat. Jemur 2-3 helai daun pepaya yang sudah tua, lumatkan sambil diberi air. Peraskan sarinya pada jerawat. Keenam, bekas jerawat. Resep: 1-2 daun lidah buaya, diambil lendirnya, diaduk dengan tepung beras dingin sampai kental. Oleskan ke bekas jerawat, biarkan setidaknya selama 30 menit baru dibilas. Ketujuh, hilangkan ketombe. Resep: oleskan air perasan 1-2 jeruk nipis ke seluruh kulit kepala, biarkan 20-30 menit, lalu dikeramas setelah 3 kali melakukan atau setiap kali akan cuci rambut. Biasanya ketombe hilang. Kedelapan, hitamkan rambut. Resep: 1 genggam biji pepaya tua disangrai sampai kering, tumbuk hingga halus, kasih air sedikit lalu oleskan ke kulit kepala secara merata sambil dipijat-pijat, biarkan sampai kering lalu keramas. Kesembilan, turunkan berat badan. Resep: minumlah air teh hijau karena bisa mengurangi timbunan lemak dalam tubuh sehingga bisa mengurangi berat badan. Ke-10, suburkan rambut. Resep: lidah buaya dicuci, dikupas, lendirnya digosokkan ke rambut, dikeramas pada sore hari, bungkus dengan kain. Bab 2, resep pengobatan penyakit. Pertama itu amandel. Resepnya: 1000 jari kunyit diparut, seduh dengan segelas air, beri perasan air jeruk nipis dan sesendok makan madu, minum sekali sehari. Kedua, batu ginjal. Resep: daun keji beling direbus lebih kurang 1/4 jam, kemudian airnya diminum. Ketiga, batuk. Resep: 1 jeruk nipis dicuci, campur dengan 1,5 sendok kecap dan garam, aduk rata, minum 1-3 kali sehari. Keempat, diare. Resep: 6 lembar daun jambu biji, cuci bersih, lalu tumbuk sampai halus sambil diberi 1 cangkir air matang. Peras, minum airnya cukup diminum 2 kali sehari. Kelima, disentri. Resep: 1-2 mentimun dicuci, potong-potong, rendam dalam madu, makan beberapa kali. Keenam, gatal-gatal. Resep: 20 lembar daun sirih yang tua, rebus dengan 3-4 gelas air. Gunakan air rebusan daun sirih yang hangat untuk mencuci bagian yang terkena koreng-koreng atau gatal-gatal. Ketujuh, gigitan ular berbisa. Resep: petiklah beberapa helai daun pule segar, lumat, hasil lumatan tempelkan pada bagian tubuh yang sakit. Kedelapan, haid terambat. Resep: 7 helai daun iler dicuci, rebus dengan 2 gelas air sampai tinggal 1 gelas, minum sekali sehari. Kesembilan,
Resep: 8 helai jamu biji, rebus dengan 1,5 liter air, gunakan untuk minum 3 kali sehari. Ke-10 pilek. Resep: 1 jeruk nipis dicuci, dipanggang sebentar. Kalau sudah agak dingin, dibelah dan langsung diperas ke dalam mulut. Ke-11 sariawan. Resep: 10 kuntum bunga belimbing wulu, asam jawa, gula aren, direbus dengan 3 gelas air sampai airnya tinggal 3/4. Saring, minum 2 kali sehari. Ke-12 tipus. Resep: 2 mentimun dicuci, parut, peras, minum sekaligus ulangi 3 kali sehari. Bab 3. Tumbuhan yang dapat dijadikan apotek hidup. Bawang merah. Kegunaannya: mengobati demam pada anak, perut kembung, masuk angin, kerokan, disentri, hipertensi, butuh air, bisul, melancarkan air seni pada anak disertai demam. Kedua, bawang putih. Kegunaannya: mengobati hipertensi, sakit kepala, flu, disentri, batu rejan, dan bronkitis barok, luka kena benda tajam berkarat, cacingan, nyeri, migran, perut kembung, dan bisul. Ketiga, belimbing wulu. Kegunaannya: mengobati gusi berdarah, jerawat, hipertensi, batuk, diabetes, gondongan, rematik, sariawan, sakit gigi. Keempat, cabai jawa. Kegunaannya: obat kuat, membersihkan rahim sehabis melahirkan, batuk, pencernaan terganggu, bronkitis, demam setelah melahirkan, menguatkan paru-paru, lambung, jantung, liver, dan sakit gigi. Kelima, kamkau. Kegunaannya: obat radang lambung, tifus, penurun panas, demam, sakit perut, hipertensi, dan keracunan makan udang. Keenam, jahe. Kegunaannya: obat masuk angin, batuk, sakit kepala, rematik, nyeri pinggang, nyeri punggung, mabuk perjalanan, dan mual. Ketujuh, jambu biji. Kegunaannya: obat diare, emah, luka, sariawan, keputihan, perut kembung pada anak, sakit kulit, dan diabetes. Kedelapan, jeruk nipis. Kegunaannya: obat batuk, sembelit tidak teratur, difteri, jerawat, kepala pusing, suara serak, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok. Kesembilan, jagung. Kegunaannya: obat ginjal, hipertensi, diabetes, melancarkan ASI, melancarkan air seni, cacar, diare. Ke-10, kelapa hijau. Kegunaannya: obat keracunan, penurun panas, panas dalam, kencing batu, rambut rontok, alergi karena cuaca, dan sukar tidur. Ke-11, kunyit. Kegunaannya: obat emah, demam, batuk, diare, sembelit, gatal-gatal, jerawat, anyang-anyangan, dan diabetes. Ke-12, mentimun. Kegunaannya: obat diare pada anak, hipertensi, jerawat, mencegah penyakit ginjal, demam, dan sariawan. Kesimpulan bahwa berbagai jenis tumbuhan, baik mungkin yang sering kita temui, banyak mengandung khasiat dan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, mulailah untuk menanam tumbuhan bermanfaat di sekitaran kita masing-masing. Terima kasih.